Baik, kami kembali pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami, dan di segmen kali ini kita memiliki dialog spesial di mana kita akan mengundang narasumber untuk bisa menanggapi. Dan pemirsa, di tengah semangat bangsa ini untuk terus memerangi korupsi, sebuah kabar mencuat dari Mahkamah Agung yang kembali mengundang tanda tanya publik. Setia Novanto, terpidana korupsi IKTP yang sempat dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, kini mendapat keringanan hukuman menjadi 12 tahun 6 bulan setelah mengajukan peninjauan kembali. Pertanyaannya, di mana letak keadilan? Apakah ini bentuk penghormatan terhadap hak hukum setiap warga negara atau justru kemunduran dalam perjuangan panjang melawan korupsi yang telah menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia? Siang ini kita akan mengupasnya dari aspek hukum bersama dengan Profesor Sunaryo Edi Wibowo selaku pengamat hukum. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat sekali. Sehat selalu ya. Amin. Baik, Alhamdulillah. Prof Bowo, kita masuk ke dialog spesial di update siang kali ini dengan tema yakni potongan masa tahanan bagi koruptor. Bagi Anda melihat fenomena untuk pemotongan masa tahanan bagi narapidana korupsi seperti Setia Novanto, bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini menjadi suatu hal yang sesuai dengan prinsip keadilan? Kalau prinsip keadilan nggak ada dong. Ketika korupsinya 2,3 triliun ini. Betul. Berarti besar sekali kan. Kemudian putusannya ya 12 tahun 6 bulan. Ya kan? Nah, itu kan 15 tahun. Kemudian dikurangi PK. PK kan penjara kembali. Sebenarnya PK itu seharusnya ada dua hal, yaitu tentang masalah yang adanya novum, bukti baru, adanya kekeliruan hakim. Ternyata ini ya saya kira ada kekeliruan hakim. Nah, kemudian memang ini nanti bukan lagi 12,5 tahun, tapi nanti terpotong dikarenakan adanya undang-undang ya. Kalau nggak salah 1295 asasi manusia. Kemudian ada peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang 318 dan diperbarui kalau nggak salah 7 tahun 2022. Ini adalah tentang adanya remisi, ya, adanya pembebasan bersyarat, adanya cuti menjelang bebas, adanya cuti dan sebagainya, adanya bukan lagi ada nanti ada dasawarsa dan sebagainya. Nanti bisa-bisa dari 12,5 tahun nanti bisa 7 tahun atau 6 tahun bisa keluar juga. Sudah menjalani, sudah lagi keluar. Nah, kalau kita bicara masalah kurang tepat sekali ya, aturan hukumnya kurang tepat. Kalau korupsi sampai segitu berarti kurang tepat. Jadi apa? Jadi nantinya persoalan korupsi triliunan ini nggak menjadi jerah. Baik. Jadi ada satu kesempatan, nanti kesempatan ini digunakan semua. Ya, khususnya Pak penyelenggara negara, yakin saya. Kenapa? Karena ancamannya nggak begitu. Sekarang nilai ini nggak melihatan loh, triliun. Berarti sudah ini menjadi satu persoalan yang menjadi apa ya, negara kan katanya mau mengkikis tentang tindak pidana korupsi. Ini tujuan seperti itu. Tapi kok ada seperti ini, jadi apa? Ternyata ini nanti nggak ada jerahnya. Jadi nanti orang yang punya kesempatan pejabat ini nggak tanggung-tanggung. Kalau bisa ada kesempatan ya kita korupsi lah. Betul. Besar-besaran. Nah, kalau kita korupsi besar-besaran, nah kita sekarang melihat ya, karena ekonomi sudah bukan lagi defisitnya berapa sampai ya, pajak menurun, semua menurun. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak yang dikorupsi. Sehingga kalau kita melihat suasana negara ini mesti defisit terus. Kenapa? Karena sampai utangnya begitu, sampai melampaui 10.000 triliun. Nah, ini menjadi beban. Tapi bebannya apa? Bebannya kepada rakyat kan. Yang kasihan kan rakyat. Rakyat kenapa kasihan? Nah, dikarenakan rakyat tidak bisa apa-apa lagi. Pada rakyat menjerit, korupsi menari-nari. Jadi apa? Jadi sebetulnya korupsi itu menari-nari di atas penderitaan rakyat. Rakyat menderita marah menari-nari. Tambah sekarang ini. Jadi kalau bisa ya akan kesempatan ini digunakan. Toh hasilnya bagaimanapun segitu banyak. Nah, jangan sampai nanti ini menjadi salah satu apa yang menjadi program pemerintah. Ternyata program ini nanti digunakan kesempatan untuk
melakukan tindak korupsi kalau dibandingkan dengan luar negeri. Contohnya kalau Cina tembak mati, Vietnam tembak mati, seumur hidup atau dalam sebagainya, atau mati sekalian kan gitu. Baik. Tapi ketika sini itu ternyata memang saya ini kenapa? Karena mengetahui bahwa ternyata trias politika ini menjadi satu bumerang juga, baik legislatif DPR, baik eksekutif pemerintahan ini kan dia nggak mau. Contohnya, ketika rancangan undang-undang tentang perampasan aset korupsi ternyata nggak bisa, dari kapan pun nggak bisa, sampai sekarang pun nggak bisa. Berarti apa? Berarti ini pejabat-pejabat ketakutan kalau ada nantinya perampasan aset jadi memiskinkan bahwa koruptor atau menindaklanjuti dengan ada putusan-putusan yang menjadi jerat. Ini kelihatannya ada ada mindset dari khususnya yang membuat undang-undang. Baik. Sebenarnya Prof, dalam perspektif hukum pidana, apa sebenarnya dasar dari pemberian remisi kepada para pidana koruptor? Apakah ini juga ada pembandingnya, ada perbedaan masa remisi yang diberikan kepada narapidana koruptor dengan narapidana yang umum? Ya memang tahu tentang masalah yang berhubungan dengan ada asimilasi lah. Kemudian ada remisi ini yang menyebabkan nanti bisa menjadi pembebasan bersyarat, ya, cuti menjelang bebas, ada cuti, ada hal-hal yang lain. Ini akan ada potong-potongan. Kenapa? Karena usulannya dari LP, ya toh, harus memenuhi persyaratan-persyaratan 2/3 dari masa tahanan. Kemudian ada usulan ketika ada salah satu putusan itu digunakan juga untuk nanti menjadi remisi. Remisi apa? Remisi itu ada 17 ketika negara kita ulang tahun 17 Agustus. Kemudian ada satu yaitu tentang adanya hari raya, itu mesti ada pemotongan. Baik. Nah, kalau sudah remisi nanti akan terpotong-potong semua. Nah, contohnya gini, dasarnya memang saya sampaikan ada dasarnya memang. Dasarnya itu dari aturan hak asasi manusia tentang Undang-Undang 12 tahun 95. Kemudian ada peraturan Kementerian Hukum dan HAM yaitu 3 tahun 2018. Kemudian ada diperbarui dengan adanya kalau nggak salah 7 tahun 2022. Jadi inilah yang menjadi regulasinya, dasar hukumnya. Jadi kalau dengan adanya dasar hukum seperti ini, maka tahanan baik teroris, baik narkoba, baik tentang adanya hubungannya dengan korupsi, hanya 3 hal ini yang berbahaya sebetulnya. Tapi mendapatkan tadi adanya remisi, ya, nanti pembebasan besar dan sebagainya sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan. Tapi kalau pandangan saya, ya kurang tepat lah kalau negara sekarang ini kalau Presiden Prabowo ngomong bahwa nantinya akan saya bebas sampai dimanapun, katanya demikian. Baik. Tapi ternyata ya banyak tindak pidana korupsi yang bukan miliaran tapi sekarang sudah triliunan. Lantas bagaimana Anda menilai nih Prof kebijakan remisi ini bila dikaitkan dengan visi misi negara Indonesia yang sedang memerangi dari tindak pidana korupsi? Ada 2 persoalan. Ada hukum, ada kebijaksanaan. Seharusnya ini kan kebijaksanaan. Bukan wajib loh hukumnya. Nah, tergantung ada. Usulannya kan dari LP, ya, kepala LP, kemudian diusul ke Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, diusul lagi ke Direktur Lembaga Pemasyarakatan. Ada 3 hal ini. Dan inilah sebetulnya kalau di stop, sebetulnya ini kebijaksanaan. Apa diterima atau enggak remisinya? Kalau enggak diterima ya tentang hukumannya tetap, kalau 15 tahun ya tetap 15 tahun. Kalau enggak ada apa yang saya sampaikan tadi. Karena ada aturannya demikian. Tapi aturannya kan seharusnya kalau bisa aturannya ini ketika Presiden, ya, mengatakan bahwa tidak ada remisi, tetap kalau ada remisi, ada pembebasan bersyarat, ada cuti menjelang bebas dan sebagainya, ada dasawarsa dan sebagainya, stop, lain kebijaksanaan ini. Tapi kalau ada, tetap ketika 20 tahun, nanti 10 tahun sudah keluar. Hitungannya seperti itu. Jadi bukan hanya 20 tahun ketika di dalam tahanan, mesti potong, ya itu namanya tabungan, ya dicicil-cicil, akhirnya ya nggak ada apa. Kecuali kalau tuntutan mati atau putusan mati lain. Baik. Ya. Namun sebenarnya kalau dari kacamata Anda, Prof Bowo, sebenarnya apakah ada konflik
konflik antara regulasi yang mengatur terkait hak remisi dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan? Kontradiksi ini, kontradiksi sekali. Semangat, ini adalah semangatnya negara kita, ternyata ada konflik situ, konflik antara regulasinya, konflik masalah tentang, ini kan antara politik dan hukum. Kalau kebijaksanaan ini, hukum itu akan dipangkas dengan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan nggak dilaksanakan ya tetap aja. Tentunya tadi saya sampaikan bahwa tidak ada remisi. Jadi kalau remisi tidak ada, yang lainnya tidak ada. Jadi masuknya dari remisi tadi setiap 17 Agustus maupun hari raya. Bisa dinilai dari situ ya, dari Prof. situ. Ya. Baik, kalau kita melihat Setia Novanto ini merupakan terpidana kasus korupsi besar dengan dampak sistematik ya. Kalau menurut Prof sendiri, ini sebenarnya remisi itu layak diberikan tidak? Ya, kalau remisi nggak diberikan, dia nggak mungkin akan nanti sebentar lagi pulang. Dia tetap menjalankan 12 tahun setengah. Ya kan? Nah 12 tahun setengah nanti 6 tahun itu sudah keluar, sudah menjalani, sebentar lagi keluar. Kenapa? Karena ini PK. PK itu adalah peninjauan kembali kan? Ya, itu adalah kembali. Bukan upaya hukum. Jadi kalau sudah upaya hukum, PK dikabulkan, bisa saja. Upaya hukum yang luar biasa sebenarnya. Tapi kalau itu memang demikian ya, saya kira ya nantinya semua akan PK. Jadi hukum itu dari dari pengadilan negeri, tipikal, kemudian banding, kemudian kasasi, nanti PK. Jadi semua itu bisa ditempuh nanti. Baik, jadi kalau itu adalah suatu peluang seperti itu. Iya, jadi bisa dibaca justru kepada narapidana lain, narapidana korupsi untuk bisa mengajukan PK itu sendiri ya. Iya, nantinya gitu. Dan kita mungkin melihatnya dari sisi ini, Prof. Bagaimana menurut Anda, apakah Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung perlu meninjau lagi kiranya aturan yang harus diulang mungkin, atau ulang aturan yang memberikan remisi untuk kasus korupsi agar tidak bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, bisa saja. Karena di dalam Undang-Undang 3199 Februari 2021 tentang tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya hanyalah tidak bisa sampai mati, hanyalah 20 tahun. Ya. Nah, apakah bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi, apakah dia bisa membuat satu undang-undang? Saya kira nggak bisa juga. Ya. Kenapa? Undang-undang sudah dibuat. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi ketika nantinya dia di luar ketentuan yang ada, merubah tentang Undang-Undang 21 ya 3199 di Februari 2021, berarti apa? Berarti nanti istilah. Jadi melampaui batas-batas kewenangan, contohnya ketika adanya putusan ya tadi saya sampaikan ya, kenapa putusan tentang masalah pemilu ada antara pusat dan daerah ini sudah melampaui batas-batas kewenangan antara pasal Undang-Undang 18 dan 22 ini kan isapotita. Apakah nanti Mahkamah Konstitusi itu? Kalau Mahkamah Agung nggak bisa. Kenapa? Mahkamah Agung adalah dia itu hanya memutus tentang adanya putusan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kalau saya, ini tergantung nanti pada keputusan presiden. Katakanlah presiden, kalau dia itu ada keputusan bahwa remisi tidak diperbolehkan antara tiga hal tersebut, ya ampun juga. Nah, khususnya masalah tindak pidana korupsi. Kalau saya, kalau sampai keputusan presiden atau apa bentuknya presiden, karena presiden punya suatu keputusan tersendiri, nah harus dijalankan. Contohnya kalau remisi, ya khususnya tindak pidana korupsi, remisi tidak diperbolehkan, di stop, berikan kebijaksanaan. Baik. Ya, itu akan tidak mungkin. Kalau 20 ya 20 tahun, kalau 15. Kalau sudah remisi, sudah diajukan, dikabulkan, berarti nanti akan apa? Akan yang lainnya juga meneruskan tentang adanya pemotongan-pemotongan tersebut. Baik, tapi bahayanya saat ini kalau kita melihat mungkin masyarakat jadi hilang kepercayaan terhadap dari institusi hukum sendiri sebenarnya, Prof. Namun bagi Anda sendiri, menurut Anda, sebenarnya ada yang bisa dilakukan dari warga sipil atau lembaga pengawas dalam kebijakan ini kah untuk bisa memerangi kontradiktif dalam penegakan hukum kepada para narapidana korupsi?
Kalau sudah keputusan tidak bisa diubah-ubah. Dikarenakan perlu dicatat bahwa judikatif, yaitu baik MK maupun Hakim Agung, ya, atau hakim baik tingkat pertama, tingkat banding, ya, itu keputusan itu membuat satu undang-undang sebetulnya. Jadi kalau sudah keputusan nggak bisa diubah lagi. Nah, semua itu tergantung hakim. Nah, sekarang ini semua itu bisa dibeli dan sebagainya, kan kasihan juga. Baik. Contohnya hukum ini bisa ditawar-tawar dan sebagainya. Sebetulnya menjadi persoalan masyarakat sudah tidak lagi percaya pada satu hal-hal yang sifatnya putusan hakim. Atau yang tadi saya katakan adanya keputusan baik adanya remisi, adanya keputusan dari hak asasi manusia, dari keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya. Ini adalah melandasi dengan adanya keputusan-keputusan yang lainnya. Jadi kalau dengan demikian orang tidak akan ada pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak akan mungkin ada. Baik. Justru sebetulnya nanti makin berlomba-lomba. Jadi saya hanya ya saya sayangkan ya kalau semacam ini nantinya Indonesia ini surga dari tindak pidana korupsi. Jadi koruptor ini menjadi surga di sini. Saya yakin seperti itu. Baik. Setelah Anda pastinya memberikan pernyataan ini, pastinya apakah Anda sendiri, Prof, selaku pengamat hukum, memiliki rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah dalam kebijakan remisi yang diberikan agar tidak mencederai kepercayaan publik? Sebetulnya rekomendasi saya adalah kalau tindak pidana korupsi kalau nggak diperberat, jadi undang-undangnya itu harus diperbarui. Diperbarui dalam arti tentang masalah yang berhubungan hukumannya. Baik. Kalau bisa hukumannya itu bisa mati seperti narkoba, seperti teroris. Tapi kalau tindak pidana korupsi tidak ada hukuman mati. Baik. Nah, itu perlu adanya satu rekomendasi seperti itu. Khususnya pada baik eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif. Itu harus memang diperbarui. Jangan sampai melindungi sesuatu yang tindak pidana korupsi. Kalau undang-undang ini dilindungi, ya, nantinya masyarakat sudah tidak percaya lagi. Masyarakat itu sudah beban dikarenakan kondisi ekonomi sudah mencekik seperti ini. Nah, kondisi mencekik, bahkan sekarang ini korupsi bukan miliar, bukan juta, tapi sudah triliun. Nah, kalau dengan triliun ini bagaimana nasibnya bangsa ini? Kalau yang miskin tetap miskin, ya toh, yang kaya tetap kaya. Ini menjadi satu persoalan, tidak ada satu keseimbangan tentang kehidupan di Indonesia ini. Baik. Namun kalau bisa dilihat juga sebenarnya Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung ini tidak menutup mata dengan keresahan publik. Tidak menutup mata. Betul. Menurut Anda sendiri kira-kira respon apa yang layak diberikan dari MK dan juga MA kepada keresahan publik? Apakah ketika ada gugatan MK supaya nantinya katakanlah ya bahwa aturan pasal per pasal ini diganti dengan adanya ancaman hukuman yang lebih dasar, lebih maksimal, baru bisa nantinya. Baik. Ketika putusan MK itu sudah merupakan bagian dari mengikat baik keluar ke dalam, sudah tidak ada lagi banding, kasasi maupun PK. Jadi sebetulnya MK itu bisa merekomendasi ketika nanti masyarakat akan menggugat rame-rame bahwa undang-undang tindak pidana korupsi harus dirubah. Yang rubah siapa? Nah, MK nantinya. Kalau judicial review itu ya ke MK. Kalau di Mahkamah Agung hanyalah uji materi, tidak bisa seperti apa yang saya sampaikan. Yang bisa adalah MK nantinya. Baik, kalau masyarakat sudah mendengar tentunya penjelasan dari Pak Bowo bahwa putusan sudah menjadi putusan, begitu ya kiranya. Lantas seperti apa kiranya mungkin juga harapan dari Pak Profesor Bowo sendiri terhadap kebijakan remisi yang ada di Indonesia? Nanti bisa di MK kan juga, bahwa MK nanti memutus bahwa tidak ada remisi dan sebagainya. Kenapa? Ya memang sih, dalam arti kalau kita bicara masalah tentang remisi, nah MK itu tidak bisa menguji di bawah undang-undang. Karena peraturan menteri. Tidak bisa, kecuali undang-undang. Baik. Ya kan? Karena peraturan menteri atau peraturan pemerintah tidak bisa, maka dengan demikian
yang bisa mengubah ini adalah pemerintah dan DPR sebetulnya. Tapi apakah punya suatu yang berhubungan dia semangat untuk merubah? Kalau nggak semangat ya tetap ini aja. Contohnya yang saya sampaikan tadi, review kembali, refresh kembali bahwa adanya perampasan aset. Ternyata tidak ada kan, sampai sekarang nggak ada undang-undang. Ketika undang-undang itu ada, orang korupsi langsung asetnya sudah dirampas. Sehingga untuk negara itu yang penting sebetulnya. Perampasan aset ya, baik. Sudah memiskinkan tentunya bagi narapidana tindak pidana koruptor begitu. Semoga pastinya sesuai harapan kita bagi mereka yang sudah melakukan tindak pidana ini bisa lebih jera lagi, lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tindakan kriminal yakni korupsi. Terima kasih Prof. Bowo atas waktu yang diberikan. Tentunya kami sangat mengapresiasi kehadiran Anda. Selamat tentunya menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih.